Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Baik teman-teman, eh, terima kasih untuk kesempatan kalian hari ini. Jadi hari ini kami akan melakukan presentasi terkait dengan efektivitas manajemen kurikulum dalam menghadapi perubahan kebijakan kurikulum. Untuk mata kuliah manajemen dan sistem pendidikan, dosen pengampu Bapak Roy Gustaf Topen Ama. Di sini juga ada anggota kelompok. Yang pertama tuh ada Rubianti dengan NIM 21010145. Terus ada Laili atau Sifak dengan NIM 22 12 30 26. Terus ada saya sendiri Patrick Gerlin Monster dengan NIM 22 12 30 31. Oke, next. Oke, langsung aja kita masuk pada latar belakang yang diambil oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menuntut setiap satuan pendidikan untuk mampu menyesuaikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara cepat dan terarah. Kurikulum yang berkembang seperti transisi dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka menuntut kemampuan manajemen kurikulum yang efektif pada tingkat sekolah agar proses pendidikan tetap berjalan optimal dan tidak menimbulkan kebingungan bagi guru maupun peserta didik. Menurut Hamalik 2017, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, perubahan pada kurikulum menuntut manajemen yang sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Perubahan kurikulum berdampak langsung pada seluruh komponen sekolah, terutama guru dan tenaga kependidikan. Guru dihadapkan pada kebutuhan untuk menyusun perangkat ajar baru, mengadaptasi metode pembelajaran, merancang asesmen yang relevan, serta menyesuaikan alur pembelajaran agar selaras dengan tujuan kurikulum. Kurikulum Merdeka menawarkan karakteristik fleksibilitas, diferensiasi, dan orientasi pada proyek yang menuntut sekolah melakukan perencanaan kurikulum yang lebih adaptif dan kontekstual. Fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan bahan dan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Namun, tanpa manajemen yang baik meliputi koordinasi antar pemangku, fleksibilitas tersebut beresiko menimbulkan ketidakselarasan antar guru, tumpang tindih materi antar jenjang, atau kesenjangan kompetensi antar siswa. Peran kepala sekolah dan pengelola kurikulum menjadi sangat strategis dalam mengelola transisi kebijakan ini. Nah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk memfasilitasi perencanaan, menyediakan sumber daya, menginisiasi program peningkatan kapasitas guru, serta memastikan adanya sistem supervisi yang berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antar guru memastikan adanya kolaborasi antar guru melalui tim pengembang kurikulum, lesson study, dan komunitas belajar mesti diaktifkan agar terjadi sinkronisasi interpretasi kurikulum dan berbagai praktik baik. Kondisi idealnya sekolah memiliki rencana tidak yang
terstruktur, analisis kebutuhan, pelatihan terpadu, pendampingan berkelanjutan, alokasi sumber daya, serta indikator keberhasilan yang jelas. Nah, di era digital, menambah tantangan LMS, platform penilaian data, learning analytics, kendala lapangan adalah ada beberapa kendala lapangan ya. Yang pertama, ada pelatihan guru yang kurang merata. Yang kedua, infrastruktur tidak merata. Yang ketiga, kemampuan digital guru berbeda. Dan yang terakhir, ada monitoring evaluasi belum kuat. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana guru menyesuaikan perangkat ajar kurikulum merdeka. Yang kedua, apa tantangan manajerial dalam kurikulum dan bagaimana respon sekolah. Yang ketiga, seberapa efektif teknologi digital dalam perencanaan dan evaluasi. Bagaimana strategi sinkronisasi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, apa strategi adaptasi guru terhadap perubahan kurikulum dan dampaknya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan untuk rekan saya selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan lanjut dengan kajian teori. Yang pertama itu dari pengertian kurikulum. Kurikulum sama dengan bahan pengetahuan pembelajaran. Secara garis besar, secara bahasa kurikulum berasal sendiri dari bahasa Latin, yaitu yang disebut dengan kurikulum yang mempunyai arti bahan pelajaran. Dalam bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sendiri dengan kata lain yaitu kontemporer. Kata kurikulum berarti perangkat mata pelajaran yang diberikan kepada lembaga pendidikan atau pengetahuan perangkat mata kuliah bidang khusus. Terus di sini juga ada nomor dua yaitu dalam pendidikan Islam disebut mahjai, rencana pembelajaran atau jalan terang. Nah, kalau di sini tuh menurut Abdun Mata, secara umum pengertian kurikulum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pengertian kurikulum secara sempit dan luas. Dalam dalam penggunaan bahasa pada pendidikan Islam menggunakan kata majai, manjai. Di dalam penyebutan Di dalam penyebutan sebuah istilah kurikulum yang mempunyai arti sebagai rencana pelajaran atau jalan yang terang. Oke. Terus yang di sini yang ada ketiga juga yaitu memuat tujuan isi bahan ajar dan strategi pembelajaran manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum adalah serangkaian langkah teratur untuk memastikan sebagian kurikulum dari perencanaan hingga evaluasi sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini biasanya dipahami melalui teori POAC, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengendalian manajemen berbasis sekolah. Terus di sini juga ada sisi yaitu planning, organisasi, education. Nah, yaitu kalau dari sudut kalau dari sudut pandang POASI, POAC itu manajemen kurikulum dimulai dengan merencanakan dokumen kurikulum yang cocok dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Kemudian pengorganisasian melibatkan pembagian guru, penentuan struktur program, dan pemantauan sumber daya. Terus di sini juga ada selanjutnya itu yaitu manajemen berbasis sekolah atau yang disebut dengan otonomi sekolah partisipasi masyarakat, yaitu
yaitu yaitu adalah prinsip MBI MBS. Memperkuat ini dengan memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengelola kurikulum sendiri sesuai kondisi setempat, sambil memberikan guru, orang tua, dan masyarakat agar kurikulum lebih sesuai dengan konteks lokal dan responsif. Terus yang ketiga, ada kepemimpinan pendidikan kepada sekolah sebagai moderator perubahan, sebagai motor perubahan. Bentar, sebagai motor perubahan. Sebagai motor perubahan. Terus yang keempat itu ada supervisi akademi, pengawasan, dan mutu pembelajaran, yaitu supervisi pendidikan berfungsi sebagai alat penguasaan atau dan pengembangan profesional bagi guru, memastikan pembelajaran sesuai standar, mendorong refleksi tentang pelajaran, dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran terus-menerus. Next. Next. Karobi. Oke, di sini juga ada analisis manajerial. Yang pertama itu planning. Planning yaitu guru mengikuti pelatihan, memahami regulasi, mempelajari konsep kurikulum merdeka. Terus di sini juga ada organizing, yaitu kendala menyelenggara pemahaman antara guru. Yang kedua, perubahan istilah dan perangkat ajar atau modul ajar. Next. Terus di sini juga ada actuating, yaitu guru menyesuaikan pembelajaran sesuai gaya belajar siswa. Yang kedua, memanfaatkan media digital PPT, video, barcode materi yang ada di buku. Terus di sini juga yang ketiga itu kolaborasi antara guru berjalan namun kemampuan digital tidak merata. Terus di bawah itu ada controlling juga, yaitu evaluasi dengan relaksasi, tes formatif, dan percakapan personal. Next. Nah, di sini juga ada supervisi, yaitu MBS, guru memberi kebebasan inovasi fasilitas belajar tersedia, yaitu guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berinovasi sekreatif mungkin dan menyediakan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Terus di sini juga kepemimpinan yaitu mendukung transisi kurikulum, namun masih perlu visi lebih kuat lagi. Terus yang ketiga, supervisi lebih informal, perlu diperkuat supervisi informal dan observasi kelas. Next, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjut. Saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada program inovatif. Berdasarkan kondisi manajemen dan temuan dari lapangan, diperlukan program inovatif untuk membuat penerapan kurikulum merdeka agar lebih efektif. Biasanya program ini menjawab tantangan seperti transisi kurikulum, peningkatan kemampuan guru, kebutuhan masyarakat, dan kemampuan teknologi digital. Nah, di sini mungkin langsung aja ya. Yang menunjukkan perlunya penguatan pemahaman guru, pembelajaran digital lebih mendalam, penyesuaian dengan aturan baru seperti kurikulum berbasis cinta, seperti serta peningkatan partisipasi siswa. Nah, untuk program inovatif yang ada di sekolahan yang kemarin kita
lakukan wawancara. Yang pertama itu ada program penguatan kompetensi guru berbasis POAC program. Nah, ini bertujuan agar guru sepenuhnya itu memahami tentang kurikulum baru tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini ada perancangan atau planning. Nah, di sini nih menyediakan workshop yang tujuannya mengajak guru untuk memahami tentang kurikulum, membaca aturan baru, dan belajar dari contoh penerapannya. Selain itu juga ada perorganisasian atau organizing. Di sini membagikan tugas antar guru berdasarkan mata pelajaran untuk menganalisis. Jadi di sini tuh disediakan modul ajar untuk guru-guru mempelajari kurikulum yang baru. Nah, yang ketiga di sini ada latihan asesmen atau pembelajaran mendalam. Latihan langsung membuat modul ajar, asesmen diagnostik dan pembelajaran mendalam. Yang terakhir di sini ada supervisi rutin atau pengendalian. Supervisi akademik rutin dengan lembar observasi dan refleksi. Program ini mengatasi masalah sekolah di mana guru masih kesulitan menyamakan pemahaman tentang istilah dan cara kerja kurikulum merdeka. Oke, saya ulangi ya untuk yang nomor 2. Yang kedua di sini ada Digital Teaching Lab. Program ini meningkatkan kemampuan digital guru dan siswanya berdasarkan temuan di lapangan. Guru menggunakan PPT dan video dan materi barcode, tapi sebagian belum bisa membuat videonya sendiri. Nah, dalam kegiatan utama dari pembelajaran digital teaching lab itu, yang pertama ada membuat video. Terus yang kedua itu pemanfaatan YouTube dan barcode yang disediakan. Biasanya barcode itu ada di buku paket di bagian belakang, jadi itu untuk menambah sumber belajar. Nah, terus yang kedua, yang selanjutnya, mohon maaf sebelumnya ini ada kendala di laptop saya. Mungkin bisa scroll di bagian nomor 2 tadi yang di lab digital teaching. Mohon maaf teman-teman dan mohon maaf. Wih. Jadi langsung aja ke bagian C. Ini lanjutan dari penjelasan nomor 2 tadi, pemanfaatan YouTube dan video barcode. Nah, yang C ini ada sumber digital sekolah. Nah, jadi sekolah ini membangun sumber digital sekolah yang berisi modul, video siswa, poster digital, dan lain-lain. Nah, jadi pembelajaran ini lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan budaya digital siswanya.
Next untuk slide selanjutnya. Oke, untuk yang ketiga ini, di sini ada program pembelajaran berbasis karakter siswa atau differentiated learning plan. Jadi dari wawancara kemarin, guru menyampaikan bahwa guru itu menyesuaikan pembelajaran dengan setiap karakter yang dimiliki oleh siswanya. Misalnya ada karakter kinestetik, visual, dan auditory. Biasanya program ini memetakan siswa secara sistematis. Jadi itu siswanya dipetakan seperti itu sesuai dengan karakteristik. Misalnya kalau misalkan ada 2 orang yang dia lebih ke kinestetik, maka dijadikan satu. Visual juga dijadikan satu. Yang auditory juga dijadikan satu. Jadi agar mempermudah belajarnya seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini aktivitas berlapis sesuai kebutuhan. Nah, biasanya tuh buat rencana pembelajaran berbeda. Jadi untuk setiap hari tuh biasanya beda gaya belajarnya. Satu juga ada susun aktivitas berlapis, misalnya tugas kinestetik, visual, dan audio. Selanjutnya di sini ada remedial pribadi melalui pertemuan individu untuk yang malu bertanya di kelas. Jadi di sekolah yang kemarin kita adakan wawancara itu memberikan program di mana buat siswa yang pemalu. Jadi kalau misalkan siswa tersebut ada yang belum paham tentang pelajaran di kelas, guru dengan senang hati membuka sesi tanya jawab bisa secara langsung atau lewat WA, tetapi di jam luar pelajaran seperti itu. Nah, untuk yang keempat, di sini ada program kolaborasi komunitas sekolah atau community based learning. Nah, dari wawancara kemarin, sekolah juga sudah melakukan kunjungan ke museum, terus ke TPS kayak gitu, dan kegiatan P5. Jadi TPS itu kita bekerja sama dengan masyarakat, dengan sekolah juga mengadakan seperti pemilahan sampah seperti itu. Nah, setelah itu diajari cara mengelola sampah dengan baik seperti apa. Nah, program ini itu memperkuat kolaborasi itu secara teratur. Nah, isi program dari kolaborasi itu yang pertama kunjungan pembelajaran kontekstual museum, bank sampah, dan lembaga seni. Nah, yang kedua undang narasumber masyarakat sekitar sekolah. Jadi biasanya kita mengadakan pertemuan gitu yang narasumbernya dari masyarakat. Jadi juga itu juga sebagai bahan evaluasi untuk sekolahan. Selanjutnya, proyek literasi berdasarkan isu viral atau berita terkini untuk melatih pemahaman sosial siswa seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada kemitraan dengan komunitas lingkungan, budaya atau UMKM. Nah, tujuannya itu untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat di dunia nyata. Next. Untuk nomor 7 di sini, nomor 5 dan 6-nya nggak ada ya, Kak? 3, 4, 5, 6-nya nggak ada. Oke, nggak ada, nggak apa-apa, langsung ke 7 aja. Di makalah ada. Mungkin kehapus gitu, mungkin. Sorry, Kak ya. Untuk selanjutnya di sini ada Student Digital Project Innovation. Nah, berdasarkan keberhasilan siswa membuat poster digital, musikalisasi puisi dan video, program ini meningkatkan kreativitas dan partisipasi. Nah, adapun rangkaian kegiatan dari Student Digital Project ini, itu tuh biasanya sekolah mengadakan lomba video pembelajaran mahasiswa. Misalkan disuruh menerangkan gimana caranya memasak atau caranya mengolah limbah. Nah, itu dibuat video, setelah itu nanti dilombakan biasanya antar kelas atau antar sekolah seperti itu.
Nah, yang selanjutnya ada pameran poster digital. Selanjutnya ada proyek literasi berdasarkan fenomena terkini. Jadi misalkan sekarang ini lagi marak-maraknya kasus apa, nah itu nanti siswa biasanya diajak untuk membuat sebuah apa ya berita atau apa gitu tuh yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Nah, yang terakhir ada di galeri digital karya siswa yang bisa diakses guru dan orang tua. Program ini meningkatkan kompetensi eh, kreativitas, kolaborasi, komunitas, dan literasi digital. Untuk selanjutnya, next. Nah, dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum itu sudah berjalan dengan baik, namun butuh penguatan. Nah, untuk yang kedua di sini juga ada tantangan utamanya. Jadi, pemahaman guru yang belum paham itu dituntut harus paham bagaimana kurikulum itu bisa berjalan dengan baik dan bisa diaplikasikan ke siswanya. Yang kedua di sini ada digitalisasi. Sekarang kan zamannya teknologi, jadi guru juga harus dituntut paham teknologi. Nah, selanjutnya ada perubahan kebijakan cepat. Jadi, setiap ganti menteri itu kan kebijakan kurikulum itu berubah. Maka kita juga sebagai guru juga harus paham, harus cepat dan tanggap atas perubahan kebijakan kurikulum setiap tahunnya. Nah, di sini juga ada pelaksanaan cukup baik, tetapi pengawasan formalnya kurang kuat. Nah, yang selanjutnya ada MBS berjalan, tapi kerjasama masyarakat perlu ditingkatkan. Yang terakhir, sekolah membutuhkan sistem adaptasi kurikulum yang lebih struktur. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, ini ada dokumentasinya, teman-teman ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memaparkan materinya dengan baik. Mungkin itu saja dari kami kelompok. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.